204 itu berdiri tahun 1980 ya. Waduh, belum lahir saya, bro. Dulu nama bengkelnya Sabar Subur ya. Subur, lihat bunga saya. Si bengkel tuh dulu kan dikenal berempat bersaudara Oh iya ya. betul. Kalau mid school tuh sepeda Vax, sepeda street, sepeda flatland tuh ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Kalau sekarang saya kadang bingung. Bingung. Set. Udah rolling ya? Oke, siap. Balik lagi sama saya Yuma di channel YouTube-nya Bandung BMX. Terus kita ada segmen namanya Bangor, Bandung BMX Ngobrol. Oke, kalian bisa lihat kan di sini banyak sedikit spare part yang old school. Nah, kira-kira tahu nggak sih apa yang mau diobrolin sama saya dan akan mengundang siapa nantinya? Ini berhubungan dengan yang old school gitu. Terus bisa dibilang legend juga sih. Ada bengkel sepeda BMX itu legend gitu. Penasaran siapa? Boleh dipanggil? Boleh dipanggil? Ada. Halo. Ini silakan. Mas Ipung sebelah sini. Halo. Kabar yuk. Siap. Set. Sehat? Ini Mas Ipung sama Bang Ali. Oke, di sebelah sini, Bang Ali. Sip. Semprot dulu Mas sama saya. Semprot dulu. Protokol. Biar hebat, bersih. Oke. Jadi di sini saya kedatangan tamu cukup legend. Itu ada satu Mas Ipung dan satu Bang Ali gitu. Sehat dulu tuh dadah. Halo. Halo Bandung BMX. Gitu. Kok bisa Bandung BMX? Ya, oke. Mungkin gini Mas Ipung. Yuk. Kan tadi saya udah dari awal udah bilang nih. Ada beberapa spare part old school gitu legend. Nah, Ya. Mas Ipung itu kan dikenal sebagai rider legend juga gitu. Sebetulnya pengen tahu dulu sih sebenarnya apa awal mulanya berdiri si bengkel 204 Flatland itu gimana? Awal mulanya tuh bengkel 204 itu berdiri tahun 1980 ya. Waduh, belum lahir saya, bro. Awal bukanya di perempatan Kiara Condong Antapani, lampu merah di situ banget. Ya. Ya di tahun 80. Udah gitu di situ cuman 4 tahun ya. Tahun 84 pindah ke Jalan Suci. Jangan suci. Ya, sampai sekarang lah di situ. Dulu nama bengkelnya Sabar Subur ya. Subur, lihat bunga saya. Ada subuh. Jadi belum 204 Flatland. Belum. Itu ada beberapa proses ya pergantian bengkel tuh Sabar Subur. Itu yang usaha orang tua ya, meneruskan usaha dari bapak. Ya. Ya udah gitu berjalan 6 tahun kemudian diganti namanya di Subur. Sabarnya nggak ada jadi Subur. Gitu Subur. Ya. Yaitu diambil dari merek bis ya. Merek bis. Iya, merek bis ada Jawa berarti. Iya, Bandung, Semarang. Soalnya waktu dulu belanja spare part tuh ke Semarang. Ke Semarang. Menggunakan bis Sabar Subur gitu. Itu pakai sama bapak nih. Almarhum bapak dinamain itu Sabar Subur. Itu ceritanya. Gitu. Terus tiba-tiba ada namanya 204 terus digabungin sama Flatland gitu. Itu dari mana tuh? Nah, itu idenya 204 tuh nomor rumah. Oh, nomor bengkel. Nomor bengkel Nomor ya. bengkel. Bengkel terus tempat tinggal ya dulu. Nomor rumah. Terus Flatland itu ya mungkin diambil dari trik freestyle BMX. Oh, dari disiplinnya BMX Ya, itu si disiplinnya Flatland BMX. itu. Ya, kebetulan waktu itu kita menggandrungi trik Flatland. Makanya diambillah nama 204 Flatland gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, ya, bagi kalian yang belum tahu sebenarnya 204 Flatland, nah itu ceritanya seperti itu. Jadi dulunya emang bukan 204 Flatland tapi namanya Sabar Subur ya. Sabar tadi. Subur. Gitu. Terus jadi ganti ke 204 Flatland karena Mas Ipung juga main
flatland. Gitu. Ya, main flatland. Kalau dulu belum ada street gitu, belum ada apa? Dulu belum ya. Waktu itu kita main street apa Belum flatland rame. ya. Mm-mm. Paling sama jumping. Sama jumping juga mungkin jumping. Ya, dirt jam. Gitu. Ya, dirt jam lah. Cuman waktu itu karena kita reading di peralihan, Di peralihan. dalam artian itu udah mulai old school ke mid school. Oke. Oh ya. Kita kebanyakan di situ sih kebetulan ya. betul, betul. Jadi segala sesuatu yang berbau apa namanya? Ya agak semi modern mungkin. Iya. Terus kebetulan dari kita awalnya juga penghobi freestyle ya. Kalau Ya. saya dalam artian genre-nya udah flatland, makanya mungkin kita berinisiatif. Iya. Awalnya 204 flatland itu dari situ. Oh, ya jadi Bang Ali juga pendiri si ini Sama 204 pendiri. flatland ini. Rider lah. Oh, rider gitu. Rider udah. Gitu. Kebanyakan sih ridernya. Cuma yang tersisa. Berarti Ya. itu angkatan sama siapa aja tuh kalau flatland dulu? Sama Om Helpi nggak? Sama Pak belum? Oh, Ya. duluan Om Helpi Nah, ya? jadi itu emang beda Beda wilayah gitu. beda tim. Beda tim ya? Iya. Karena waktu zamannya kita sebelum tahun 2000-an itu kan tim yang Bandung ya, Iya. yang dianggap masih aktif itu kan LBC, SMH sama 204. 204. Saya juga masuk Nah, timnya. salah dulu. Dari salah satunya ini, Yuma. Tim ugal-ugalan. Cuman ya karena kita keterbatasan ya, Saya juga masuk tahun berapa ya? Dulu? SMA ya dulu. SMP. SMP ya. SMP zaman. SMP. SMP. Dado ya. Dado 2005 gitu. 2000 lupa Iya. 2000-an lah. Hmm. Sejak zaman-zaman segitu. Nah, Jadi emang dulu kita itu emang kalau diusiakan ya, dulu itu semua udah Telat umur. tim udah telat. Telat. udah telat. Ridernya itu 204 tuh ya. Ya, ya, ya. Udah. Ya kalau sekarang mungkin rata-rata udah 40, termasuk saya 45 rata-rata. Dulu itu rider 204 flatland, awalnya kita karena digandrungi flatland. Iya. Ya umurnya segitu. Ya gitu. Gitu kalau Belum sekarang. ada ini. Ya 40 lah. Tapi kesini kan selain ada flatnya juga kita ada streetnya juga. Street. Ya. Nah, Beberapa rider mungkin Street. pernah bergabung di 204. Iya. ya, racing juga ada ya dulu. Ya, racing juga juga ada. Pas saya masuk ya dulu emang masih racing. Ya. Saya masuknya tuh di racing. Ngeliat kesini wah ada freestyle nih. Ya. Gitu. Jadi emang mid schoolnya perpindahannya. Ya, Perpindahan. mungkin Yuma masuk kita udah Ya. pada tiarap karena kesibukan masing-masing ada Betul. yang kerja, ada yang Udah gitu kan dulu kan nggak sempat main BMX juga, main MTB downhill Ya, juga itu. sama Ya. ikut downhill. Ya, ya, ya. jadi ramenya mana kita ya. Gitu. Jadi kita mah fleksibel lah mungkin dulu ya. Betul, betul. Tapi tetap menitik beratkannya di BMX Di ya, BMX. kita. Gitu. Iya, terus ngobrol-ngobrol soal spare part nih. Ya. Dulu kan wah, susah banget nih dicari kan. Hmm. Sampai waktu itu apa namanya 204 flatline tuh kayaknya paling komplit gitu si Oh, spare iya. part BMX-nya itu. Iya, iya. Nah, terus untuk sekitar tahun 2006 atau 2007 spare partnya udah berkurang tuh. Kenapa tuh? Maksudnya nggak supply lagi untuk si Oh iya, BMX? ya mungkin karena apa ya? Ya mungkin udah banyak pedagang yang jualan apa spare part juga yang sama kayak gitu. Udah gitu kan kita lebih agak merubah konsep gitu kan. Jadi ke hal yang umum lah dulu. Apa ya misalnya spare part yang umum kasarnya yang menengah ke bawah jadi dulu itu kan. Iya, iya, iya. Itu ya mungkin karena ya merubah konsep aja lah dikit. Dirubah konsepnya. Udah gitu kan udah agak menuju ke spare part ke mountain bike gitu. Oh, gitu. mountain bike, Iya. gitu. Gitu. Jadi apa si bengkel 204 flatline ini nggak cuma menangani BMX aja ya? Ya, jadi sekarang mah global ya kita universal. Semua ya. BMX, semua sepeda. Semua sepeda. Sepeda. Sepeda balap, mountain bike, BMX, Lowrider, pasti. ya. Lowrider, pokoknya apalah. Semua jadi jenis sepeda. Insya Allah ada ya. Ya, pokoknya picuanan iya sikat. Oke, ini nanti kita break dulu abis iklan yang satu ini nih. Oke, sip.
Cet, balik lagi bareng saya di Bangor, Bandung BMX Ngobrol. Matanya kemana ya saya? Situ aja lah. Master. Situ. Ya, ini masih dengan Mas Ipung sama Bang Ali. Gitu. Kita bakal ngobrol lagi. Tadi kan udah ngobrolin asal muasalnya bengkel 204 Flatland. Tapi ada yang kelewat sih kayaknya. Si bengkel tuh dulu kan dikenal berempat bersaudara Oh ya. iya betul. Gitu, ada siapa aja Mas Ipung? 5 sebenarnya. Ada Kalau 5. dulu tuh ya. Iya. Yang paling besar kakak Bowi, terus saya nomor 2, terus nomor 3 almarhum Ano. Yang keempatnya Ade. Yang kelima Dewi yang bungsu. Oh iya. Yang cowok semua itu semua seneng BMX lah ya. Oh, semuanya main BMX tuh. Yang main BMX bertiga ya. Bertiga. Saya, almarhum Ano sama Ade. Kalau Mas Bo, dia lebih seneng ke MTB. Oh, MTB. Mountain bike ya. Mountain bike. Ya, kalau BMX ya dia kurang lah, mungkin tim Hore lah yang support lah dia kalau ini. Ya. Terus ngobrolin masih 204 Flatland dulu Iya. juga apa? Pas zaman-zamannya clothing nih booming tuh kan. Iya. Langsung keluar ya ada Ya, clothingnya. ada clothing itu dibentuk tahun 98 ya. 98. Clothing yang 204 itu 98. Ya awalnya kita bikin mungkin cuma sebatas t-shirt sama topi. Mungkin tahun 2000 ke sini mulai merambah ke semua celana, Aparel ya, dari ya atas. ke aparel. Itu yang meneruskan dan yang bikin clothingnya almarhum adik saya Ano. Oh, Bang Ano, Mas Ano ya. Iya. Gitu. Dulu juga saya sebetulnya disupport sama tim 204 Flatland untuk bertanding di mana-mana gitu. Gitu. Terus saya sama siapa? Esa, Unyil, Tri, terus Tri, masuk Jujun, lagi Jujun, Jujun sama Matius. Matius. heeh. Gitu. Dani racing. Ini racing. Itu, siapa teh? Lupa si Yang- MTB teh. Si yang di Jogja kerja tuh. Septian. Septian, oh ya. Septian. Yang di Jogja. Jogja. Yo, siapa? Si Rider. Ada yang orang sekolah. Jejen. Ya, Jen. oh Jejen, ya Jejen Jejen. juga. heeh. Gitu. Itu Dulu Jejen. punya tim paling besar ya, 3 tim Iya. dulu di Bandung ya, Hmm. 204, SMH, sama LBC. LBC. Iya. Terus udah ngobrolin clothing, mau nanya nih gimana sih Iya. tanggapan anak-anak BMX sekarang sama yang dulu gitu. Menurut Bang Ali iya. coba. Kalau menurut saya sih sebetulnya dari segi autodidak mungkin yang dulu masih otodidak ya. Otodidak, Otodidak. Jadi saya belajar trik dari Nah, majalah. itu dah. Majalah, Nah, kan. jadi segala sesuatu itu emang tidak seperti yang sekarang. Eranya YouTube, Mudah ya kita mudah lah gitu kan. Kalau kita Dulu dulu belum ada YouTube-nya saya. belum ada. Sama Belum ada, belum PCD kenal, kan dulu ya. kita pakai. PCD. Majalah, PCD. Ganti-gantian. Ya, ganti-gantian kan dulu. Paling juga kan ya itu kalau trik mungkin kita dari majalah ya. Dulu aja trik old school di majalah Hey kalau nggak salah itu. Ya. Cuman kita tahunya cuman gambar aja kan. Kalau sekarang kan Jadi ada main movie-nya gitu kan. Ya. Gitu ya. Kalau untuk sekarang sih mungkin lebih untuk trik atau ini lebih luas lah, lebih Luas luasa lah, ya. gitu kan. Terus dari segi ininya sekarang memang Bandung salut lah gitu kan ya. Kita banyak komunitas Ya. Atas. yang mempertahankan BMX-nya gitu kan. Apalagi dengan digabungkannya ada Bandung BMX gitu kan. Itu emang semua jenis BMX kita di mana-mana kita ini aja lah. Itu kelebihannya Bandung. Ya. Kalau Bandung bikin apapun jadi gitu lah. kan ya. Ya itulah yang harus dipertahankan. Role model ya Bandung. Ya, bisa jadi sebagai role model gitu. Ya. Jadi kalau untuk sekarang emang jauh gitu kan kalau lihat di trik mungkin. Iya. Ya mungkin Dimas sendiri tahu lah. Apalah. Kalau dulu misalkan Saya tuh ada di trik A itu levelnya udah senior. Ya. Nah sekarang itu orang junior itu udah ngulik trik A. Jadi emang pergeseran itu ada. Ya tidak jauh sama kita untuk di flatland. Flatland juga sama. Di flatland gitu. Misalkan kalau dulu bisa Kewos atau bisa Funky Chicken Funky Chicken. senior.
Sekarang Sama backyard yang juga. backyard senior. Tapi kalau yang sekarang itu mungkin udah time machine baru senior, junior ya. Junior. Gitu bedanya gitu kan. Ya emang paradigma itulah emang kemajuan dari teknologi gitu kan, pengetahuannya juga. Mungkin dari sepedanya juga, apalagi nih sekarang dengan brakeless. Kita mah 2G masih kurang ya. Kurang pakem, sekarang brakeless gitu ya, salut lah gitu kan. Model Kalau dari dulu kan nggak ada pikiran kita untuk mengukur bahwa sepeda ini ringan enggak ya. ya Iya. Kita beli, enak dipakai, pakai. ya itulah. Sama Kalau dulu sekarang mah mungkin brand mungkin ya. Ya, Yang ngaruh juga. Ya, mungkin. Disebut Brand, brand. disebut apa ya? Brand Neutral. juga kan brand kita nyebutnya cuma prem aja. Yang disebut brand walaupun kita Masih sedikit ya itu juga. ya rata-rata sih orang tuh kalau beli misalkan complete bike, Full baik. kita misalkan di Naripan apa. Jadi walaupun itu spare partnya awalnya ori, Ori itu bawaan. datang ke rumah mah udah beda lagi gitu kan. Karena mungkin ini diganti spare part ini, tapi kita nyebutnya misalkan kalau Haro ya karena kita lihatnya ke Haro. Iya. Nggak mungkin nggak kita ini sepeda apa karena barnya GT ya sepeda GT bukan kan, jadi kita ke premnya gitu. Oh, langsung di frame. Iya itulah. Jadi emang dulu agak susah juga sih ya Iya. untuk nyari spare part. Apalagi kita di peralihan old school ke mid school. Iya, old school, mid school. Berat sekali gitu kan. Ya setelah itu mungkin ya DVD keluar. DVD keluar baru aja. Oh ini mungkin gitu kan, itu gitu kan. Iya. Yang akhirnya ya udah teknologinya mungkin ini ya. Kayak misalkan untuk rotornya kita kan udah, atau misalkan untuk si fork kita udah pakai yang apa? Oversize gitu kan. Oversize udah gitu. Sekarang juga ban udah gede-gede kayak Ya, motor. gitu Nah lah. itu kan terus ada ciri khas ya kalau mid school tuh sepeda fak, sepeda street, sepeda flatten tuh ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Kalau sekarang saya kadang bingung. Bingung ya. Ya kadang sepeda street tapi dimainin flatland. Nah, speknya kalau diliatin mah hampir sama Iya. kan. Gitu. Mungkin tuh dari bentuk fisik sepedanya mungkin Iya, sama ya. iya. Tapi kalau untuk trik ya triknya, apalagi sekarang ada misalkan flat trick udah Ya udah ada digabung. aliran baru lagi. Oh, main flat tapi ada main streetnya kan. Iya. Kan digabungin. Bingung juri teh. Nah, tadi kan soal sepedanya tuh ya. Ya. Apa tanggapannya anak-anak BMX. Nah, soal si fashionnya gimana nih menurut Mas Ipung untuk yang dulu sama yang sekarang nih fashionnya atau stylenya gitu. Ya beda ya mungkin kalau dulu mungkin Dulu style ya mungkin hampir sama dengan skateboard mungkin ya. Ya. Ada di mulai Mungkin celana. bedanya gini. Apa yang style? Kalau dulu itu emang kita orientasinya kan luar negeri. Iya. Iya. Jadi mungkin yang kita pakai misalnya dari mulai sepatu, topi itu semuanya yang mungkin branded lah. Branded, ya. Tapi dengan sekarang kemajuan industri Clothing, kreatif, kita kan kreatif. akhirnya kita mengangkat juga industri lokal. Yang lokal ya. Ya. Kalau dulu mah ya dimulai tas, misal Little Devil Iya. gitu kan, DC UGP. Mira gitu kan, Hmm. topinya apa UGP. UGP gitu kan, itu emang ya gitu passionnya sih itu, jadi masih istilahnya apa ya, masih menggunakan produk-produk Yang impor, luar, impor gitu kan, ya itulah yang dipakai kan, dengan jauh sih dari skateboard ya. Ya. Tapi kalau sekarang kan dengan industri kreatif itu kan orang udah bisa bangga dengan produknya dalam negeri. Gitu. Lokalan Kalau dulu saya emang betul Iya. ya gitulah. Gitu. Oke, nah ini bagi kalian yang belum tahu tadi kan kita udah ngobrol asal muasal si 204 Flatland, timnya seperti apa, terus clothingnya seperti apa. Nah, mungkin next kita mau ngobrolin ada yang lebih apa ya, lebih spesifik tentang si BMX. Kalian bisa lihat dulu di sini ada patch metal semua nih. Kira-kira mau ngobrolin apa nih selanjutnya? Apa ada hubungannya si BMX sama si musik metal gitu. Tapi bukan di episode ini, tapi ada di episode selanjutnya gitu. Jadi terima kasih buat Mas Ipung Yuk. yang Sama. udah sempetin datang ke kita, Bang Ya, Ali sama-sama. juga gitu. Sampai ketemu di lain waktu. Terus sukses buat 204 Flatland-nya. Amin, Amin. makasih. Terus sama Mas Ipung sama ini tuh pegang ini ya, Abi Kota Bandung ya? Abi Kota Bandung. Abi Kota Bandung. Ya. Asosiasi BMX Indonesia Kota Bandung gitu. Naon we. Jadi kebalik gitu ya. Balik ya. Yang di provinsi yang muda, Heeh. Ah.
yang di kota justru yang Tapi agak yang udah. utama gampang lah. Nah, itu makanya bantuan itu. Backupnya gampang. Kalau yang provinsi, wah itu mah jauh. Ya itu juga kan sama lah, jadi emang perlu dukungan dari semua pihak ya. Iya, itu. Apakah itu komunitas atau apalah gitu kan, emang perlu dukungan lah. Kita dia tidak bisa berjalan gitu kan Iya. tanpa ada komunitas. Oke, gitu. Siap. Aduh, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Siap. Sampai di sini dulu mungkin ya si Bangor Bandung BMX ngobrol. Tapi nanti kita ngobrol lagi sama Mas Ipung ya tentang si musik metal ini ada hubungannya sama BMX. Oke? Ya udah. See ya. Bye bye.